Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku semuanya di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya akan berbagi kisah nyata yang akan saya beri judul Petaka Pernikahan di Malam Satu Suro. Adapun niatan saya menceritakan kisah nyata ini tak lain adalah supaya dapat kita petik hikmah dari cerita yang akan saya sampaikan nanti, yang intinya dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal di lokasi yang baru, maka dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, tanpa mengesampingkan dengan asal muasal kita dari mana. Baiklah, cerita ini atau kisah nyata ini terjadi tepatnya di sebuah kabupaten Sorong, yaitu di Desa Aimas 1. Peristiwa ini terjadi tepatnya di tahun 2002. Pada waktu itu di sebuah desa yang bernama Aimas 1, hiduplah sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang putra dan putri. Dan cerita ini disampaikan langsung oleh saksi hidup yang bernama Ibu Sri. Baik, langsung ke sumber kisah nyatanya, yaitu sebuah keluarga yang di situ terdapat seorang suami atau kepala keluarganya yang bernama Bapak Subagio dan istrinya yang bernama Ibu Tum. Kemudian mereka mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Budi, kemudian Dian, dan Chandra. Seperti layaknya hidup bermasyarakat pada umumnya, Ibu Sri dan Mbak Tum adalah tetangga yang rumahnya bersebelahan. Mereka hidup selayaknya warga yang lain, rukun. Dan pada waktu itu di keluarga Bapak Subagio yang mereka mempunyai anak pertama yang namanya Budi yang usianya sudah 25 tahun. Mereka merencanakan pernikahan untuk anak pertamanya yang bernama Budi. Di waktu itu mereka mengundang semua tetangga. Intinya setelah acara lamaran antara Budi dengan calon istrinya, maka Bapak Subagio sekeluarga mengadakan syukuran sekaligus membentuk panitia dan mengumpulkan seluruh tetangga. Di situ
semua tetangga dan Bapak Subagio sekeluarga merundingkan untuk perencanaan pernikahan dari putra Bapak Subagio yang bernama Budi yang akan digelar tepatnya di malam 1 Suro tahun 2002. Di waktu itu banyak sekali tetangga yang sudah mengingatkan Bapak Subagio tentang mitos melangsungkan pernikahan di malam 1 Suro. Tetangga pun memberikan pendapat mereka tanpa menyinggung perasaan Bapak Subagio sekeluarga. Adapun percakapan dari Bapak Subagio dan tetangga tetap mengukuhkan bahwa keinginan Bapak Subagio sekeluarga mengukuhkan bahwa acara pernikahan anak mereka tidak dapat diundur lagi, dalam artian tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, yaitu tepatnya malam 1 Suro. Waktu itu Bapak Subagio sekeluarga berpendapat bahwa mereka walaupun asal muasal mereka dari Jawa Tengah, tepatnya dari Purwodadi, dan tinggal di Aimas, tepatnya di Papua atau Sorong Barat, mereka berpikir karena mereka sudah tinggal di Aimas lama, yaitu sudah puluhan tahun, jadi mereka sudah mengesampingkan adat Jawa, dan mereka berpikir di dalam agama, hari apapun di dalam agama tidak ada hari yang buruk. Maka dengan tekad yang bulat, mereka pun tetap mengukuhkan hari pernikahan untuk anak mereka. Karena keinginan keluarga Bapak Budi sekeluarga yang sudah bertekad bulat dan tidak dapat dihalangi lagi, maka tetangga pun mengiyakan. Walaupun ada kecemasan yang disembunyikan, tetapi tetangga pun tetap mendukung keputusan daripada Bapak Subagio sekeluarga. Malam itu tetangga pulang ke rumah masing-masing, dan kebetulan yang namanya Bu Sri yang rumahnya bersebelahan waktu itu habis sholat subuh, beliau ke dapur dan mendengar suara yang sangat keras seperti benda terjatuh. Dan setelah itu terdengarlah teriakan dari sebelah rumah yang sangat keras, yang ternyata teriakan tersebut berasal dari suara Ibu Tum, atau tepatnya adalah istri dari Bapak Subagio, dan segera berlari ke rumahnya Bu Sri untuk meminta pertolongan kepada suaminya Bu Sri bahwa untuk memberikan pertolongan kepada Bapak Subagio yang ternyata terjatuh di kamar mandi dan langsung kondisi beliau tidak sadarkan diri. Kemudian berkumpullah semua tetangga dan membawa Bapak Subagio ke rumah sakit yang waktu itu beliau dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara ibu-ibu menenangkan Ibu Tum, yaitu istrinya Pak Bagio, dan saat itu juga anak Bapak Subagio yang nomor 2 yang namanya Dian berboncengan dengan anak yang pertama yang namanya
Budi yang mau dinikahkan tadi jam 9 pagi berniat membesuk ke rumah sakit Sorong untuk membesuk Bapak Subagio. Ternyata diperkirakan 5 menit lagi sampai di rumah sakit. Ternyata nasib berkata lain. Budi dan Dian mengalami kecelakaan yang membuat Dian terpental dan kepalanya mengalami luka yang sangat parah. Dian dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri juga. Tapi Budinya dalam kondisi lecet-lecet sedikit. Kemudian Budi mengabarkan kepada keluarga yang di rumah, yaitu Ibu Tum dan Chandra, anak bungsu dari Bapak Subagio. Ketika Dian menuju rumah sakit, ternyata Bapak Subagio dinyatakan meninggal. Jadi ambulan Bapak Subagio pulang mengantar jenazah ke rumah duka, sedangkan satu lagi ambulan mengantar Dian ke rumah sakit yang juga dalam keadaan koma. Waktu itu semua tetangga merasa sedih melihat Ibu Tum dan Chandra yang sudah selalu menangis dan menangis. Mereka merasa baru kemarin semuanya baik-baik saja, tapi sekarang kenapa di hari yang sama, di saat suami beliau meninggal, putri beliau pun kondisinya koma. Maka tetangga satu persatu berkumpul mendatangi Ibu Tum, menghibur beliau dan menenangkan. Dan untuk bapak-bapak juga sudah mempersiapkan upacara pemakaman jasad dari almarhum Bapak Subagio. Waktu pemakaman pun berjalan dengan lancar. Di saat itulah putra bungsu dari Mbak Tum yang bernama Chandra, karena anak ini bisa dikatakan sebagai indigo, dia selalu bisa melihat hal-hal di luar nalar yang orang lain tidak tahu. Dia menangis meraung-raung dan bilang waktu di pemakaman bapaknya, dia melihat sesosok tinggi besar hitam menunggui makam bapaknya. Tetapi kami sebagai tetangganya menenangkan dan mencoba menghibur Mbak Tum dan Chandra yang di rumah, sedangkan Budi menunggui Dian di rumah sakit. Berselang 2 minggu kemudian, Dian pun alhamdulillah sehat, diperbolehkan pulang. Walaupun banyak luka-luka dan kepalanya masih menggunakan alat penyangga, tapi alhamdulillah dia sudah bisa merespon apapun. Intinya sudah normal walaupun banyak sekali luka. Sampai di situ waktu pun berjalan dan tidak terasa sudah 1 bulan kepergian dari almarhum Bapak Subagio. Sampai pada akhirnya tibalah hari-hari yang dinantikan, yaitu pernikahan dari putra pertama yang bernama Budi, yaitu putra dari Bapak
Subagio dan Ibu Tum. Waktu pernikahan tiba, semua ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul membantu upacara pernikahan itu. Dan anehnya, ketika ibu-ibu memasak di dapur di siang hari yang sangat cerah, tidak ada hujan dan tidak ada angin, tiba-tiba jendela yang terbuat dari kayu yang sangat kayu jati tapi bisa terpental dengan sendirinya dan melayang. Semua ibu-ibu terkejut, panik dan ketakutan. Dan ada juga yang secara spontan mengatakan dengan logat bahasa Jawa, "Aduh, iki almarhum Mas Subagio nggak setuju yen dino iki nikahane Budi dilanjutno." Semua ibu-ibu terdiam dengan merinding dan tetap melanjutkan pekerjaan, yaitu membantu memasak, membuat kue dan menyediakan apapun yang akan dijadikan hidangan untuk pesta pernikahan itu. Sesuai dengan rencana, pernikahan itu dilakukan tepatnya di malam 1 Suro. Waktu pernikahan pun lancar, tidak ada kendala. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Sampai kemudian tepatnya di hari selesai sepasaran pengantin, kalau orang Jawa bilang habis sepasaran manten. Waktu itu Ibu Sri duduk di teras yang rumahnya berdampingan dengan rumahnya almarhum Bapak Subagio. Ibu Sri waktu itu sedang menggendong anaknya yang masih kecil, dan di depan rumah itu merupakan jalan raya. Waktu itu terdengarlah suara benturan yang sangat keras dan suara sepeda motor yang meraung-raung dengan kondisi lampu yang tetap menyala tetapi kelihatan seperti menyeret sesuatu yang sangat panjang sekali. Karena keadaan remang-remang, Ibu Sri hanya bisa istighfar dan memanggil suaminya untuk melihat apa itu, kok ada suara yang sangat keras. Dan semua tetangga semua keluar karena suaranya terlalu keras dan meraung-raung, mesin sepeda motor meraung-raung dengan kondisi lampu yang menyala. Semua tetangga keluar dan di situ terdengarlah suara dari Budi, yaitu anak pertama dari almarhum Bapak Subagio, menangis meraung-raung memanggil ibunya. Waktu itu semua berkumpul mendekati sumber dari suara yang meraung-raung tadi, sepeda motor yang meraung-raung tadi. Ternyata di situ innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Ibu Tum dengan kondisi yang luka-luka parah, di mana daster beliau masuk ke dalam ruji sepeda motor dan beliau sampai intinya lukanya parah. Beliau luka parah dan langsung meninggal di saat itu. Kami tetangga semuanya berkumpul dengan perasaan
campur aduk. Waktu itu kami semuanya menangis. Kami merasa apa yang kami khawatirkan sebagai tetangga kepada beliau ternyata benar-benar terjadi. Belum sampai 7 hari pernikahan dari putranya, Ibu Tum pun dipanggil Allah. Kami sebagai tetangga semuanya berkumpul memberikan semangat kepada Chandra, Dian, terlebih Dian yang menangis waktu itu juga menenangkan mereka. Singkat cerita, besok paginya upacara pemakaman almarhumah Ibu Tum dilakukan dengan lancar dan dilakukan tahlilan sebagaimana mestinya adat Jawa. Dari peristiwa itulah kami sebagai tetangganya sangat merasa kehilangan dan merasa sangat berduka atas meninggalnya tetangga kami, yaitu almarhum Bapak Subagio dan Ibu Tum. Demikianlah cerita yang malam ini saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan sekiranya dapatlah diambil hikmahnya. Intinya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Namun, jangan pernah kita mengesampingkan asal muasal kita.